PA212 demo tolak kedatangan timnas Israel. Rudy Valinka beri saran agar Israel bilang mau hadir ke acara Anies di JIS agar bisa diterima. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Terima berarti Pak Jokowi tidak layak lagi saudara menjadi kepala negara, betul tidak? Karena dia pelindung penjajah, betul tidak? Karena dia musuh Allah dan Rasulnya, betul tidak? Karena dia berkhianat kepada rakyat, saudara, betul tidak? Berkhianat kepada umat Islam, betul tidak? Oleh karena itu dimundurkan atau tidak? Dimundurkan atau tidak? Indonesia terpilih dari sejumlah negara yang mencalonkan diri. Posisi sebagai tuan rumah adalah posisi prestisius yang tak dimiliki sembarang negara. Karena itu akan sulit bagi Indonesia menolak keikutsertaan Israel sebagai peserta. Penolakan Israel akan merusak reputasi Indonesia di mata internasional dan mungkin sekali diberi sanksi oleh FIFA. Nah, kalau di kejuaraan dunia umur 20 saja tidak siap, ya kita jangan bidding yang lain daripada kita memalukan diri kita kepada seluruh dunia. 24 negara, 24 asosiasi sepak bola dunia, tidak saja Israel, ingat baik-baik, adalah tanggung jawab pemerintah karena pelaksananya adalah PSSI di negara Republik Indonesia, maka baik dari sisi keamanan, fasilitas, dan lain-lain, pemerintah menyediakan itu. Pegiat media sosial Rudy Valinka menyoroti masa aksi persaudaraan alumni PA212 bersama gabungan organisasi masyarakat atau Ormas Islam yang melakukan demo tolak kedatangan timnas Israel. Dia memberikan tips kepada timnas Israel agar kedatangannya diterima, yaitu dengan mengaku akan hadir di acara Anies Baswedan di Stadion JIS. Menurut Rudy Valinka itu akan aman, damai, tanpa demo. Hal itu disampaikan Rudy Valinka dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 20 Maret 2023. Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora sekaligus Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengatakan pemerintah menjamin keamanan semua tim peserta Piala Dunia U20 2023 termasuk Israel selama beraktivitas di Indonesia. Zainuddin Amali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi persoalan keamanan tersebut. Bukan cuma itu, hal-hal lain seperti terkait hubungan antar negara juga menjadi perhatian untuk keamanan. Menpora menyebut bahwa itu ditangani Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenkopolhukam. Pemerintah memang serba salah, Piala Dunia U20 adalah ajang olahraga, tapi banyak yang menariknya hingga ke politik. Sehingga banyak yang protes dengan kehadiran timnas Israel. Pemerintah memang serba salah, Piala Dunia U20 adalah ajang olahraga, tapi banyak yang menariknya hingga ke politik. Sehingga banyak yang protes dengan kehadiran timnas Israel. Negara ini dijadikan komoditas politik untuk menyerang pemerintah, salah satunya yaitu PA212. Memang jika diperhatikan, kalau ada satu kegagalan besar pemerintah sampai saat ini adalah gagal memberantas kelompok pengacau yang kerjanya memang bikin kacau. Sampai detik ini, pemerintah masih loyo, entah takut atau main aman. PA212 ini sudah mirip kelompok yang merasa lebih tinggi dari pemerintah. Apa maksudnya? Mengepung bandara? Ini keterlaluan. Soal Israel ini saya no comment deh. Tapi kalau Indonesia mau jadi tuan rumah ajang event dunia, tetap ada kemungkinan Israel ikut serta. Entah itu Piala Dunia U20, Piala Dunia, atau bahkan Olimpiade. Peluang Israel hadir itu pasti ada. Polemik akan muncul kalau sampai Israel datang, bahkan gejolak. Kalau tidak sanggup menangani gejolak, apalagi menyikat kelompok macam PA212, lebih baik jangan jadi tuan rumah event apapun. Tapi kalau saya lihat, ini hanyalah peluang emas kelompok sebelah untuk bikin gaduh atas nama dukungan terhadap Palestina. Ada yang bermain di atas ombak. Kalau cuma protes masih oke. Tapi kalau mau demo dan kepung bandara, bisa jadi udah dapat job atau orderan nasi bungkus. Dunia tanpa mereka rasanya jauh lebih adem dan tentram. Mereka aja yang merasa sok penting untuk dunia ini. Padahal dunia tidak butuh mereka. Bahkan rakyat Indonesia sakit perut bertahun-tahun melihat tingkah dan kelakuan mereka. Lucunya lagi, kenapa mereka lakukan demo pada hari ini? Hahaha, kemungkinan besar karena sudah mau puasa. Kalau mereka demo di bulan puasa, maka banyak ruginya.
Yang paling utama adalah kepanasan, lapar dan haus tapi tidak bisa makan dan minum. Rugi bro. Belum lagi uang untuk nasi bungkus bakal tidak ada. Bagus tidur di rumah saja, betul nggak? Makanya bisa jadi mereka cepatan demo sebelum puasa, biar bisa nikmati nasi bungkus gratis. Aksi demo kalau tidak ada acara makan-makan mana seru dah. Dapat capeknya doang. Mereka ini tujuan utamanya adalah nasi bungkus. Tanpa nasi bungkus dan logistik, jangan harap mereka mau demo bela ini itu. Itu hanyalah kemunafikan yang dibungkus untuk membodohi orang. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, kerugian jiwa bersyukur tidak ada. Kita bersyukur nggak ada jiwa yang melayang. Paling kalau rugi itu secara elektabilitas ya. Ini seperti tanda bakal makin melorot hasil survei bulan depan. Layar LED di Madura ambruk, kode buat Anies. Ditulis oleh Sardi dari siward.com. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya. Apakah semua kejadian ini adab atau karma? Pernah dengar julukan Wan ambruk di media sosial buat Anies Baswedan? Ini bukan sembarang pemberian, tapi kalau dipikir-pikir memang tidak salah sih. Yang terbaru ini ada satu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi saat Anies menggelar safari politik ke Kabupaten Sampang, Madura. Insiden itu berupa robohnya layar LED di area parkiran berlokasi di depan sebuah pondok pesantren. Tidak ada korban, hanya saja layar sebesar 2x3 meter itu jatuh menimpa satu unit mobil Daihatsu Grand Max dan satu unit sepeda motor Honda Beat. Layar tersebut roboh karena ada alasannya, yaitu karena hujan lebat disertai angin kencang di lokasi sekitar pukul 1 siang. Sebagai informasi, mari kita flashback sejenak. Dimulai saat grand launching Stadion JIS kebanggaan Anies yang selalu dia pamerkan kemana-mana. Horizontal barrier atau pagar pembatas di tribun ambruk dan menyebabkan satu orang terluka. Stadion yang katanya berkelas internasional, tapi gampang roboh kayak kerupuk diinjak. Anies tidak mau dipermalukan begitu saja. Dia buka suara. Dia bilang hal itu terjadi karena euforia dan semangat dari The Jackmania, supporter Persija Jakarta yang menonton klub kebanggaannya. Saya rasa tadi karena semangatnya yang luar biasa tinggi dan ini baru pertama digunakan, kata Anies. Dan keburukan JIS berlanjut saat konser Dewa 19. Penonton mengeluh sengsara usai konser karena puluhan ribu penonton harus antri panjang untuk keluar dari stadion yang aksesnya cuma satu. Belum lagi transportasi umum susahnya bukan main. Ada yang bahkan sampai tengah malam pun belum dapat ojek online. Selanjutnya adalah saat mendekati hari penyelenggaraan Formula E. Atap grandstand Formula E roboh akibat diterjang angin kencang dan hujan deras. Untung saja tidak roboh saat ada penonton. Bisa-bisa bakal jadi sorotan memalukan. Selanjutnya pada Desember lalu, Anies melakukan safari politik di Pekanbaru Riau. Dia hadir di acara rapat akbar relawan Anies. Panggungnya roboh karena masa relawan Anies tak bisa dikendalikan. Panggung overload karena pendukung berebut naik panggung untuk menyalami Anies. Selanjutnya, saat Anies naik delman dalam rangka deklarasi bakal capres bersama PKS, kejadian itu terjadi ketika Anies menaiki delman dari Buperta, Ragunan menuju kantor DPP PKS di TB Simatupang. Anies awalnya bersama Ketua DPW PKS Hoirudin duduk bersebelahan di kursi belakang. Entah kenapa, Anies pindah tempat duduk di bangku depan sebelah kusir kuda. Saat mau berangkat, kuda itu rupanya diam dan tak mau bergerak. Tak lama setelah itu, kuda malah berjalan mundur dan hampir menabrak pembatas jalan. Kudanya ngamuk. Mungkin ogah dinaiki oleh Anies. Mungkin kudanya tahu kalau Anies ini tidak layak menungganginya. Dan akhirnya layar LED di Madura juga ikutan roboh. Apakah ini pertanda alam? Bisa jadi, dan semoga benar terjadi. Anies bakal ambruk karena sejak diusung sebagai baca pres oleh Nasdem, gayanya makin lama makin tinggi, seolah merasa sudah paling hebat dan benar. Yang ambruk-ambruk ini bukan cuma sekali dua kali, tapi sudah berulang kali. Seperti yang saya jelaskan di atas. Ini mungkin kode bahwa alam tidak menyukai Anies. Hahaha. Bukankah ini cocok logi? Iya sih, tapi sesekali main cocok logi kan boleh-boleh saja.
Lagi pula pendukung Anies juga suka memakai ilmu cocok logi, padahal lebih tidak masuk akal. Setidaknya julukan Wan Ambruk ini ada latar belakang dan alasannya. Ada banyak bukti dan contoh, bukan asal ngarang dan nyinyir. Pagar Tribun Jis, atap grandstand Formula E, panggung acara di Pekanbaru, kuda delman ngamuk maju mundur, dan layar LED. Ini yang saya tahu sejauh ini. Kalau ada yang lain, tuliskan di bagian komentar, biar orang-orang pada tahu Anies itu kemungkinan besar ditakdirkan sebagai orang yang akan ambruk di akhir. Sekarang ini bolehlah dia bicara setinggi langit, menata kata mengibuli masyarakat. Pada akhirnya Anies akan ambruk oleh sikapnya sendiri. Silahkan tebak, next apa lagi yang bakal ambruk? Sudah banyak yang terkait Anies yang ambruk. Mari kita tunggu kode alam berikutnya. Bagaimana menurut Anda?